This is all slice of your life. Ngomongin mitos, kamu pernah nggak diceritain mitos kalau sekolah kamu itu serem? Entah karena pernah ada tragedi atau karena berhantu. Dulu pas aku SMP, salah satu di toilet sekolah aku ada yang nggak pernah kebuka dan dibuka sama sekali. Kondisinya pintunya tuh dikunci dari luar dan nggak ada celah sedikit pun buat kita akses lihat ke dalam. Jadi bener-bener rapet banget. Udah gitu tampilan dari luarnya tuh kotor banget. Bener-bener kayak nggak diurusin sama sekali. Ada mitos yang beredar dari mulut ke mulut. Konon katanya alasan kenapa toilet itu nggak pernah kebuka dan dibuka sama sekali adalah karena di toilet itu pernah ada yang gugurin kandungannya sampai bunuh diri. Sampai sekarang udah 10 tahun yang lalu aku lulus dari sana. Kabar terakhir yang aku dengar cuman tentang sekolahnya udah ditutup. Tapi kebenaran dari mitos itu masih belum keungkap. Sampai aku ke SMA, ternyata di sekolah aku yang baru itu pun ada mitos beredar. Sekolahku yang ini bisa dibilang cukup luas, karena ada macam-macam pilihan jurusan, dan juga punya 4 titik toilet, dan 2 kantin, 1 di depan, 1 di belakang. Dan masih ada lahan sisa juga di belakang sekolah, tapi waktu itu karena nggak diurus, jadi kelihatannya tuh hampir kayak rawa-rawa kecil. Banyak tumbuhan liar, dan juga air tanah yang kotor banget. Di sekolah aku juga ada macam-macam ekskul, dan tiap ajaran baru bakal ngadain acara pengenalan ekskul atau kita sebutnya pelatgab alias pelantikan gabungan selama 1 hari penuh. Jadi kita semua nginep di sekolah dan pakai ruang kelas tertentu yang udah dipilih jadi base camp tiap ekskul. Selama siang hari semua area tuh bisa diakses, tapi pas udah malam area-area tertentu ditutup atau lebih tepatnya nggak bisa diakses dan dilewatin. Alasannya karena area-area tersebut area terlarang. Di masa aku waktu itu tuh nggak sedikit murid yang kesurupan, terutama pas lagi di acara pelantikan ekskul ini. Pas malam di sana tuh rasanya emang beda sama pas siangnya. Aku ngerasa hawa sama suasananya tuh rasanya aneh. Tapi aku gak bisa deskripsiin jelas anehnya tuh kayak gimana. Pernah ada kisah nyata yang terjadi. Kebetulan saat itu aku juga ada di sana. Waktu itu ada salah satu anak yang kesurupan. Aku lupa dia dari ekskul mana. Terus kabarnya mulai nyebar ke anak-anak lain. Semuanya mulai panik, mulai takut juga. Sampai akhirnya ada salah satu anak dari ekskul aku yang ngelapor kalau dia ngeliat mata dari foto pahlawan yang ada di tembok itu ngelirik-ngelirik. Jadi dulu kebetulan di kelas yang kita jadiin base camp ini, di temboknya tuh emang ditempelin beberapa foto pahlawan kemerdekaan. Dia cerita sampai nangis, kelihatan shock banget saking takutnya. Akhirnya kita semua cabut foto-foto manusia yang nempel di tembok, karena takut hal yang gak diinginkan terjadi juga sama kita semua. Setelah itu kita langsung berdoa bareng-bareng, abis itu istirahat, dan untungnya gak terjadi apa-apa sampai acara selesai. Masih jadi misteri kenapa area-area tersebut disebut sebagai daerah terlarang. Teori dari aku sih, pertama, mungkin karena daerah itu cenderung gelap dan berbahaya. Soalnya banyak tanaman liar dan juga minim penerangan. Kedua,
Mungkin emang banyak penghuninya.